Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dwi Ayu Setiarini, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang penetapan prioritas program. Penetapan prioritas program terdiri dari analisis SWOT, analisis kuantitatif strategis planning matrix, dan analisis cluster. Yang pertama, analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5th Southeast Europe Energy Dialogue Thessaloniki 2 until 3 June 2011, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan serta aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu yang pertama, fungsi. Merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua, lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga, besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat tersalurkan sampai ke konsumen. Yang kelima, besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Manfaat optimal yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu merupakan perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur secara optimal. Manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Lalu, apa dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana? Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Ketika infrastruktur bidang PUPR tidak berjalan sesuai dengan rencana, dengan begitu tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Besaran atau volume tidak sesuai dengan rencana, maka infrastruktur bidang PUPR tersebut tidak dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Serta, pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk tidak dapat tersalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita, sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi.
Dukungan infrastruktur bidang cipta karya yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata yaitu yang pertama, aksesibilitas, meliputi kondisi jalan, rambu-rambu jalan, dan moda transportasi. Yang kedua, fasilitas dan pelayanan wisata, meliputi tempat parkir, tempat makan, kantor pusat informasi dan pelayanan, pusat oleh-oleh khas, pos keamanan, masjid atau tempat ibadah. Yang ketiga, utilitas, yaitu meliputi jaringan listrik, ketersediaan air, tempat sampah. Yang keempat, fasilitas amenitas, yaitu meliputi jenis fasilitas yang digunakan wisatawan selama melakukan kunjungan. Dan yang kelima, akomodasi wisata, yaitu meliputi fasilitas penginapan dan hotel. Yang kedua, analisis kuantitatif strategis planning matrix atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif-alternatif strategi yang ada. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang faktor eksternal kunci meliputi 1. Ekonomi, yang kedua politik atau hukum atau pemerintah, yang ketiga sosial atau budaya atau demografi atau lingkungan, yang keempat teknologi, dan yang kelima kompetitif. Sedangkan faktor internal kunci meliputi 1. Manajemen, 2. Pemasaran, 3. Keuangan atau akuntansi, 4. Produksi atau operasi, dan 5. Penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah pengembangan kuantitatif strategis planning matrix menurut David tahun 2006 yaitu langkah yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Yang langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Langkah ketiga, evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Langkah yang keempat yaitu tentukan nilai daya tarik, didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Langkah kelima, hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot dengan nilai daya tarik dalam masing-masing baris. Langkah keenam, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPM. Yang ketiga, analisis klaster. Metode analisis klaster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Jenis analisis klaster ada dua. Yang pertama, key-means cluster, ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster, jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Tujuan dari analisis klaster adalah, yang pertama, mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.